yang masing-masing tersedia maksimum 6 ton dan 8 ton per harinya. Whiteboard-nya yang di mana ya? Oh, saya tahu. Kalau saya pakai webcam, ya saya tahu. Whiteboard itu saya tahu. Aduh, maksudnya fungsi yang di sebelah mana nggak tahu. Saya tulis di kertas, saya pakai webcam. Kalian akan bisa lihat nggak? Oke. Bentar, saya ambil kertas. Oke, saya nyalakan webcam. Aduh, ayo mana? Sambil saya jelaskan, saya akan kerjakan juga. Jadi nanti akan saya kasih lihat kerjaan saya. Jadi untuk yang soal ini, kendala adalah, jadi di sini. Coba lihat di sini. Karena dia ada batas maksimal penggunaan masing-masing bahan tiap harinya, berarti ini merupakan fungsi kendala. Nah, untuk penggunaan ini akan dibedakan berdasarkan. Jadi untuk bahan A, untuk produk yang eksterior berapa, dan untuk interior ini juga. Jadi fungsi kendalanya akan berupa. Oke, untuk yang eksterior kita namakan X1 dan untuk interior kita namakan X2. Kendala pertama itu X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 6. Kenapa kurang dari sama dengan? Itu karena penggunaan maksimum tiap harinya adalah 6. Jadi enggak. Dan untuk fungsi kendala yang kedua itu 2X2 ditambah 2X1 ditambah X2 8. Ingat, semua asumsi tetap X1, X2 itu pasti atau lebih dari sama dengan. Suaranya. Suara saya udah keras banget. Seperti saya nggak tahu salahnya, coba. Bingung. Oh, ini jelas. Apa harus nangis dulu ya? Aduh. Oke, maaf. Oke, jadi saya lanjutkan. Untuk permintaan harian, cat untuk yang interior 2 ton per hari. Ini adalah fungsi kendala yang ketiga. Jadi X2
kurang dari sama dengan 2. Interior dan eksterior masing-masing 3.000 dan 2.000. Ini adalah fungsi Z-nya. Jadi Z sama dengan eksteriornya 3.000 X1 ditambah 2.000. Nah, dari sini yang harus kita lakukan adalah memaksimumkan pendapatan kotor atau laba kita. Nah, jadi kita sudah mendapatkan fungsi Z-nya dan juga fungsi-fungsi. Oke, saya coba gambar bentar. Tunggu ya. Hey, I can use your headphone. It doesn't work. Yeah, thank you. Jadi kita cari dulu kita gambar dulu untuk garis-garis kendalanya. Yang pertama ada persamaan kendala kurang dari sama dengan 2. Itu berarti X2-nya titik potong pada sumbu X2 ada di titik 2. Nah, berarti ini nanti garisnya berupa garis horizontal. Nanti saya akan gambarnya setelah saya selesai menggambar. Baru saya nyalakan webcamnya. Oke? Sekarang saya malu. Untuk garis kendala yang kedua, X1 plus 2X2 kurang dari sama dengan 6. Dengan asumsi sama dengan 0, berarti X2-nya sama dengan 3. Dan dengan asumsi X2 sama dengan 0, berarti X1-nya sama dengan 6. Nah, untuk fungsi kendala yang ketiga, 2X1 plus X2 kurang dari sama dengan asumsi X2 sama dengan 0, berarti X1-nya sama dengan 4. Dan dengan asumsi sama dengan 0, X2-nya sama dengan 8. Dari penjelasan saya, tolong dicoba untuk sesuai dengan instruksi saya tersebut. Nah, dari situ kita sudah mencari atau sudah mengetahui. Bye-bye, take care. Dari situ kita sudah bisa mengetahui daerah di bawah perpotongan garis-garis kendala yang merupakan daerah optimal kita. Nah, dari situ pula kita sudah bisa mencari 4 titik kritis kita dari hasil perpotongan. Kita namakan ABCD. Nah, untuk titik A, kita mendapatkan untuk 0, X2, 3. Titik B kita akan cari yang pasti itu adalah 3. Untuk titik C, kita akan cari karena itu adalah perpotongan antara kendala yang ketiga. Dan untuk titik D, itu sudah jelas untuk X1-nya 4 dan X2-nya 0. Nah, untuk mencari yang titik B ini merupakan perpotongan antara kendala yang pertama dan kendala yang kedua. Jadi kendala yang pertama X2 sama dengan 2. Nah, kita sudah mengetahui X2 sama dengan 2. Jadi kita masukkan nilai X2 ke persamaan yang
kita bisa mendapatkan X1-nya sama dengan 2. Dari mana? X1 plus 2X2 sama dengan 6. Dengan X2 sama dengan 2, berarti X1 sama dengan 6 2 kali 2, yaitu sama dengan 2. Sedangkan untuk titik C itu merupakan perpotongan dari fungsi kendala yang kedua dan ketiga. Nah, dari situ kita bisa menggunakan substitusi atau eliminasi. Cara substitusi atau eliminasi kita bisa lakukan dengan cara menghilangkan salah satu variabel untuk mengetahui variabel yang lain. Jadi di sini kita X1 plus 2X2 sama dengan 6 dan 2X1 2 sama dengan 8. Pertama saya ingin menghilangkan X1, sehingga untuk yang persamaan pertama kita kalikan dengan 2. Sedangkan untuk persamaan yang kedua, kita tetapkan saja atau dikalikan dengan 1. Sehingga dari persamaan yang pertama, kita akan mendapatkan 2X1 plus 4X2. Sedangkan untuk persamaan kedua, kita tetap mempunyai persamaan originalnya, yaitu 2X1 plus X2 sama dengan, sehingga kita mendapatkan di sini 3X2 sama 4 dan X2-nya 4/3. Nah, dari sini kita bisa mencari nilai X1-nya. Nilai X1-nya kita tinggal memasukkan nilai X2 ke salah satu persamaan sehingga kita bisa mencari X1. Kita masukkan ke persamaan yang pertama sehingga di sini 6 2 kali 4/3. Sehingga kita dapatkan nilai X1-nya adalah 10/3. Nah, dari sini bisa menghitung untuk nilai Z-nya. Tinggal memasukkan nilai-nilai yang sudah kalian dapatkan dari poin A, B, C, dan D. Jadi nilai-nilai tersebut kalian masukkan ke fungsi Z yang sama dengan 3000X1 plus 2000X2. Nah, itu kita dapatkan untuk titik A, kita dapatkan 8000. Untuk titik B, dapatkan 1667. Titik C 10.000 dan titik C. Dari sini kita tahu bahwa nilai optimum untuk memaksimalkan fungsi Z berada di titik B. Saya nyalakan kameranya sekarang. Bentar saja ya. Kelihatankah? Bisa kelihatan? Di ini